Galbe pinjol itu pasti aman asalkan kalian paham hal ini dan asalkan kalian konsisten juga memikirkan hal ini. Nah, apa itu? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam buat teman-teman semua ya. Semoga sehat-sehat selalu, semoga teman-teman juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi saya di video kali ini pengen ngasih tahu ke kalian bahwa galbe pinjol itu tidak semenakutkan dan tidak semenyeramkan apa yang teman-teman pikirkan. Galbe pinjol itu bukan sesuatu yang ya bisa kalian jadikan momok atau mungkin hal yang membuat kalian tidak tenang ya. Enggak, jangan jadikan seperti itu. Galbe pinjol itu insya Allah aman. Insya Allah tidak akan ada kendala dan insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Nah, adapun segala macam ancaman-ancaman sebar data dan lain sebagainya itu adalah ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau mereka berani mengancam hal tersebut, tidak menutup kemungkinan mereka juga bakal bisa menyandra data kalian dan ya selama-lamanya mereka tidak akan jerah untuk melakukan hal tersebut. Ya, karena mereka tahu bahwa dengan mengancam penyebaran data, mereka bisa membuat kalian ketakutan dan membuat kalian akhirnya membayar hutang kalian dengan cara apapun. Ya, meskipun dengan gali lubang tutup lubang dan lain sebagainya, mereka berhasil melakukan itu. Harapan saya hentikan dan jangan sampai kalian melakukannya. Ya, nah kenapa saya bilang galbe pinjol itu aman kalau kalian konsisten? Nah, konsisten apa dulu nih? Konsisten yang saya maksud di sini adalah konsisten berprinsip, konsisten berperilaku, dan konsisten juga berpikir ya. Penting, karena kita boleh aja konsisten sekarang berpikir ya. Misal galbe pinjol aman, galbe pinjol gak ada masalah, dan saya pasti akan bisa bangkit dari pinjol ini. Tapi kenyataannya teman-teman nanti beberapa waktu galau lagi, takut lagi gagal bayar, dan lain sebagainya. Nah, ini akan membuat kalian dilema dan memperkeruh pemikiran kalian atau kecemasan kalian sebelumnya ya. Sekarang yang paling penting teman-teman harus lakukan adalah ketika teman-teman mulai untuk merasakan rasa takut, rasa cemas, mulai untuk membaca lagi aturan-aturan OJK ya, tentang sanksi-sanksi pinjol, aturan-aturan terkait undang-undang yang berlaku. Dari sini teman-teman akan menemukan fakta-fakta bahwa sebenarnya DC pinjol, penagihan itu diatur ketat oleh OJK sehingga sebenarnya tidak semenakutkan yang kita bayangkan. OJK bilang yang paling menakutkan adalah cuman slik OJK kok. Kalian masuk ke OJK, data kalian jelek di OJK, tertulis kredit macet, dan juga data kalian akan membuat kalian tidak bisa minjam atau mungkin cicil rumah gitu ya. Cicil rumah dari tempat lain itu memungkinkan seperti itu. Tapi ya kembali lagi, apakah kalian dengan posisi dan keadaan saat ini emang memungkinkan untuk beli rumah? Jawabannya sih saya rasa masih belum. Dan bahkan kepikiran aja enggak, bener enggak? Nah, jadi enggak usah khawatir soal slik OJK. Ya, nah sekarang yang perlu kita lakukan dan konsisten lakukan adalah mulai untuk terus belajar, terus menambah wawasan, dan yang paling penting adalah melakukan ibadah sekencang-kencangnya, doa sekencang-kencangnya. Ya, kalau biasanya kalian jarang sholat, ya sholatnya diperbaiki. Kalau teman-teman jarang banget sholat sunnah, coba ditambahin sholat sunnahnya. Itu yang paling penting banget sekarang. Ya, kenapa? Karena dengan beribadah kita itu jadi semakin yakin sama Allah Subhanahu wa taala, semakin berharap pertolongan Allah, dan dengan begitu kalian pasti akan lebih berpositif thinking dan gak gampang ngedown mentalnya. Ya, ketika kalian sudah berpegang kepada agama, ketika kalian sudah berpegang kepada Tuhan kalian, saya yakin situasi apapun akan membuat kalian ikhlas dan juga akan membuat kalian pasrah. Nah, situasi membuat kalian ikhlas dan pasrah inilah yang paling dibenci oleh DC pinjol. Di mana mereka itu paling benci orang-orang yang berani dan orang-orang yang pasrah gitu ya. Orang yang berani mungkin masih bisa tuh ditagih terus-terusan, dilawan ya, antar kesombongannya ini dilawan, antar egonya masing-masing dilawan. Tapi orang yang pasrah bingung DC-nya mau ngapain. DC nggak bisa berbuat lebih, bisanya cuma ngancam gitu ya. DC nggak bisa berbuat lebih, dengan kata lain maksudnya adalah di situ harus A, harus B, harus C. Semuanya sudah ada aturannya di OJK. Nah, dengan orang yang pasrah, mereka bingung harus ngapain lagi, harus menekan seperti apa lagi nih. Ini nggak akan ngefek dan mungkin nggak akan berguna gitu ya teman-teman ya. Jadi
Yuk, marilah kita tetap tenang, yakinlah sama Allah Subhanahu wa taala bahwa teman-teman pasti akan ada jalan, pasti akan diberikan petunjuk, itu akan jauh-jauh lebih enak dan membuat hati kalian lebih plong. Saya tidak akan pernah bosan-bosannya mengingatkan ini karena sesungguhnya inilah solusi satu-satunya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja keras dan kemudian juga ya berharap Allah akan menolong kita dan ngasih petunjuk sesuatu yang luar biasa. Itu bisa terjadi loh. Bisa banget terjadi. Jadi yakinlah, percayalah bahwa Allah akan menolong kita. Jangan berkecil hati karena kalian merasa ini tanggung jawab saya dan memang saya harus membayarnya. Jangan. No, nggak kayak gitu. Kita harus terus berharap dan berpositif thinking pada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar doa-doa kita cepat terkabul dan pikiran kita tenang dan kita bisa lebih pasrah dan mengikhlaskan sama Allah Subhanahu wa taala dan membuat disi-disi pinjol itu putus asa. Ya, semoga teman-teman semua sukses selalu, sehat-sehat selalu, lancar rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.